Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kristianto Aji Saputro. Kali ini saya akan membahas chapter 1 dan 2 buku Sir John Bowne tentang apakah audit mampu memberikan value for money pada sektor publik. Audit merupakan kegiatan yang penting namun kurang populer di kalangan masyarakat modern. Kadangkala masih kita temui kasus intelektual dalam kegiatan audit. Kita juga jarang memberikan perhatian yang penuh ketika auditor sedang melakukan pemeriksaan terhadap penyimpangan yang kita lakukan. Meskipun demikian, kegiatan audit dapat mengungkap penyimpangan-penyimpangan yang ada seperti kasus penipuan maupun penyimpangan dalam program publik yang dilakukan oleh birokrat. Meskipun demikian, temuan itu terjadi terus-menerus dan berulang. Dengan demikian, apakah audit dapat memberikan manfaat bagi kegiatan sektor publik ketika kita melihat bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam pelayanan publik terus terjadi? Argumen yang diberikan kepada kita untuk meyakinkan bahwa audit memberikan manfaat bagi sektor publik adalah biasanya entitas publik mendasarkan diri pada peraturan-peraturan dalam menjalankan aktivitasnya. Entitas publik lebih fokus ke dalam diri mereka sendiri dibandingkan dengan hasil yang mereka peroleh dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan audit juga dengan independensinya justru memberikan fokus yang lebih mendalam lagi kepada pelaksanaan kegiatan entitas publik tersebut dibandingkan dengan cara memberikan hasil yang terbaik bagi pelayanan kepada publik. Hasil yang diberikan lebih menyerupai katalog-katalog kegiatan yang seharusnya tidak dilakukan. Meskipun demikian, kegiatan audit dapat memberikan peluang untuk memandu entitas publik memperbaiki pemberian layanannya kepada masyarakat. Karena kegiatan-kegiatan yang seharusnya tidak dilakukan dapat diketahui dan langkah-langkah perbaikan dan inovasi bisa diberikan kepada entitas publik tersebut. Untuk mengetahui mengapa terjadi perdebatan apakah audit dapat memberikan perbaikan pada pelayanan publik atau tidak, kita dapat meninjaunya dengan memahami bagaimana administrasi publik berjalan, tradisi-tradisi kegiatan audit yang ada, dan contoh perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan audit. Administrasi publik fokus dalam memberikan layanan kepada masyarakat untuk mengatasi permasalahan seperti kemiskinan, permasalahan sosial, dan kesejahteraan. Pelaksanaannya didasarkan pada peraturan-peraturan yang mengakibatkan pelaksanaannya menjadi kompleks. Kompleksivitas ini meningkatkan risiko terjadinya eksklusivitas, di mana mungkin saja terjadi beberapa kalangan masyarakat justru tidak dapat menikmati layanan publik tersebut. Selain itu, muncul risiko inefisiensi di mana biaya yang diperlukan menjadi lebih tinggi dari seharusnya. Dalam administrasi publik juga timbul ketegangan bagaimana mengambil keputusan untuk mencari cara pemberian layanan publik yang terbaik. Seperti contohnya, apakah sebuah keputusan itu harus diambil oleh pemerintah pusat atau didelegasikan kepada daerah? Kegiatan administrasi publik dalam penyelenggaraan pemberian layanan publik, kompleksitas aturan, dan ketegangan yang terjadi dalam pengambilan keputusan di dalamnya meningkatkan risiko
bahwa pelayanan publik yang diberikan tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Hal ini menimbulkan paradoks di mana niat-niat baik dalam pemberian layanan publik ternyata tidak sesuai dengan pelayanan publik yang diharapkan dapat diterima oleh masyarakat. Sementara kegiatan audit sektor publik seharusnya mampu memberikan pandangan-pandangan yang lebih baik tentang bagaimana cara memberikan layanan publik kepada masyarakat. Namun yang terjadi saat ini adalah seringkali kegagalan dalam pemberian layanan publik terus berulang dari tahun ke tahun. Dengan demikian terjadi perdebatan. Bagaimanakah audit sektor publik yang seharusnya sehingga dapat memberikan pengaruh yang signifikan pada perbaikan layanan publik. Kegiatan audit di negara-negara seluruh dunia dapat terbagi dalam dua kelompok besar, yaitu audit yang dilakukan sesuai tradisi common law atau Roman law. Hal ini berbeda dalam wewenangnya. Audit dalam tradisi common law, lembaga audit negara menyerahkan temuan yang diperolehnya kepada lembaga legislatif untuk kemudian dilakukan perbaikan melalui rekomendasi yang disusun oleh lembaga legislatif. Sementara dalam tradisi Roman law, lembaga audit negara dapat mengadakan persidangan di mana keputusan yang dihasilkan dalam persidangan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap. Dengan mengetahui sekilas bagaimana paradoks administrasi publik dan tradisi-tradisi kegiatan audit di negara-negara di dunia, kita dapat menarik kesimpulan bahwa lembaga audit dapat memberikan perbaikan pada pemberian layanan publik, baik melalui rekomendasi yang diputuskan oleh lembaga legislatif maupun yang diputuskan oleh lembaga audit tersebut. Contoh perbaikan kegiatan audit yang memiliki pengaruh terhadap perbaikan kualitas layanan publik dicontohkan pada lembaga audit di negara Inggris. Kegiatan audit di negara Inggris fokus pada mengetahui bagaimana value for money dari sebuah program atau aktivitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh negara. Value for money memiliki pengertian apakah program, proyek, dan aktivitas tersebut telah dirancang dan telah menggunakan sumber daya yang terbaik untuk mengoptimalkan biaya dan manfaatnya. Sementara studi value for money-nya biasanya mengikuti struktur diagnosis tertentu di mana lembaga audit menentukan isu permasalahan yang ada dan menyusun hipotesisnya, lalu menganalisis data baik kuantitatif dan kualitatif untuk menguji hipotesis yang telah dibangun sebelumnya, lalu kemudian melakukan triangulasi untuk mendapatkan suatu kesimpulan dan rekomendasi praktis dalam perbaikan pelayanan sektor publik. Pendekatan yang dilakukan berdasarkan pada prinsip manajemen proyek yang baik, yaitu analisis data atas isu permasalahan dengan anggaran dan jadwal yang ada, lalu menyimpulkan bagaimana value for money yang telah dicapai, lalu dilakukan penyusunan rekomendasi. Rekomendasi yang telah disusun disampaikan kepada auditi untuk memberikan kesempatan auditi memberikan tanggapan tanpa mempengaruhi kewajiban melaporkan temuan oleh lembaga audit kepada parlemen. Setelah itu, dilakukan publikasi kegiatan audit kepada masyarakat. Selanjutnya saya akan membahas mengapa birokrasi yang ada dalam pelayanan publik mungkin saja tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya.
Fakta menunjukkan bahwa program publik yang dilaksanakan seringkali terlambat pelaksanaannya dan menghabiskan biaya lebih dari yang direncanakan. Hasilnya pun tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena pada saat pelaksanaan program publik, kepentingan publik seringkali digantikan dengan kepentingan pribadi yang didominasi oleh kepentingan pembuat program. Pelaksanaan program publik juga seringkali tidak mempertimbangkan timbulnya eksternalitas, yaitu dampak sampingan yang memberikan kerugian kepada masyarakat, seperti adanya limbah nuklir maupun pencemaran terhadap percobaan pengujian senjata. Pelaksanaan program publik juga seringkali tidak memitigasi risiko dan masalah lebih awal, sehingga terjadi kesepakatan dari pemilik program maupun pelaksana program tentang bagaimana mengatasi risiko yang akan timbul di masa depan. Kegagalan program publik yang dijelaskan sebelumnya seharusnya dapat dihindari karena entitas publik memiliki peluang dalam perekrutan pegawai yang berkualitas, dan pegawai-pegawai yang ada di dalamnya memiliki komitmen yang tinggi untuk bekerja di sektor publik. Selain itu, entitas publik memiliki sumber daya yang sangat besar yang dipercayakan kepadanya, dan terdapat kegiatan evaluasi yang berlangsung terus-menerus. Kegagalan dalam pelaksanaan program publik disebabkan oleh beberapa faktor. Sektor publik diyakini lebih rumit dibandingkan dengan sektor swasta. Dalam sektor publik, sulit dalam menentukan batasan tentang pengertian keuntungan yang harus dicapai dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam sektor publik juga terjadi banyak tekanan yang diberikan oleh kelompok-kelompok tertentu maupun dari pemangku kepentingan sendiri. Padahal, penyelenggara dalam sektor publik diyakini untuk memperjuangkan nilai-nilai kolektif yang berlaku di masyarakat. Penyelenggara sektor publik juga harus menjaga akuntabilitasnya baik kepada politisi terpilih maupun kepada badan legislatif. Faktor berikutnya ditemukan bahwa saat ini semakin banyak pemerintah yang salah dalam menjalankan fungsinya. Hal ini dikarenakan karena skala pemerintahan dan banyaknya intervensi yang terjadi di dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Selain itu juga terjadi kerumitan baik dalam jaringan maupun kebijakan-kebijakan yang berlaku untuk melakukan pemberian layanan publik. Faktor berikutnya adalah terjadinya penurunan toleransi kegagalan. Hal ini disebabkan karena harapan yang terlalu tinggi tentang capaian yang bisa diberikan atas suatu pemberian layanan publik. Saat ini, masyarakat lebih permisif dan lebih peka terhadap konsekuensi yang tidak diinginkan dari sebuah pelayanan publik. Selain itu ditemukan bahwa terdapat kecacatan fundamental dalam pola pikir di dalam birokrasi. Di dalam birokrasi, orientasi yang timbul adalah orientasi administrasi dan manajerial. Tidak fokus pada nilai yang seharusnya dicapai dari pemberian layanan publik. Orientasi ini juga mengakibatkan pelaksana pelayanan publik tidak inovatif dalam mengembangkan peran dan condong untuk memenuhi aturan atau regulasi yang berlaku, sehingga tidak responsif dan dinamis dalam mengantisipasi perubahan maupun risiko-risiko yang terjadi di masa mendatang. Faktor lain yang memperdalam permasalahan dalam birokrasi adalah birokrasi tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap kepentingan masyarakat.
Birokrasi justru memperhatikan kepentingan-kepentingan kelompok tertentu, seperti misalnya kelompok pendukung politik. Selain itu, birokrasi justru menuntut warga negara untuk berpikir layaknya seperti birokrat. Dan mereka buruk dalam memperbaiki kinerja, bahkan dalam memahami bagaimana kinerja mereka sendiri. Birokrasi juga sering melibatkan diri dalam kompleksitas yang lebih tinggi, sehingga menimbulkan masalah baru. Dalam birokrasi juga terdapat insentif yang rendah terhadap inovasi, sehingga perbaikan-perbaikan dalam pelayanan publik maupun terobosan-terobosan dalam pemberian pelayanan publik tidak dapat didorong dengan optimal. Permasalahan dalam birokrasi dalam memberikan layanan publik diperburuk dengan pelaksanaan audit yang justru memfokuskan sumber dayanya untuk mencari ketaatan pelaksanaan kegiatan atau aktivitas entitas terhadap peraturan saja, dan fokus mencari kegagalan yang tidak memberikan wawasan baru tentang bagaimana perbaikan terhadap pemberian layanan publik. Kegiatan audit seharusnya bisa menjadi mentor dan memandu entitas dalam memitigasi risiko dan menghindari tekanan-tekanan kepentingan kelompok tertentu, dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh entitas untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik, serta mendorong timbulnya inovasi-inovasi yang lebih bermanfaat dalam memberikan layanan publik yang lebih bisa dirasakan oleh masyarakat. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.